Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora akan melaksanakan praktik tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik dengan menggunakan alur tirta, pendekatan rasa, dan pengembangan kompetensi coaching. Berikut informasi singkat tentang kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ivan Aditya Pratama Putra dari SDN 1 Kapuan Cepu yang akan berperan sebagai supervisor. Ada juga rekan saya Yayu Al-Mursidah dari SDN Duangelo, saya berperan sebagai coach. Dan juga ada saya Sofiah Almia Saroh dari SDN 2 Tambak Romo sebagai kuci. Baik, untuk video praktik coachingnya akan ada di slide berikutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Yayu kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ivan. Bagaimana kabarnya Pak Ivan? Alhamdulillah sehat dan selalu baik. Baiklah Bu Yayu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Bu Yayu. Yang mana sebelum melakukan praktik coaching tentunya Ibu Yayu juga harus memahami beberapa penilaian dan praktik kita nanti, yaitu diantaranya ada tahap praobservasi, yang mana praobservasi itu adalah kita mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan dalam praktik nanti oleh Bu Yayu sendiri. Kemudian tahap kedua ada tahap observasi. Saya akan mengamati dan mencatat poin-poin kunci selama kegiatan coaching berlangsung antara Ibu Yayu dengan Ibu Sofi. Kemudian tahap ketiga yaitu pasca observasi. Ibu Yayu akan merefleksikan kompetensi apa yang sudah dikembangkan saat proses coaching, serta kompetensi apa yang sudah Ibu Yayu kembangkan pada proses coaching selanjutnya. Nah, baiklah Ibu Yayu, seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching nanti sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, sudah menggunakan pendekatan rasa atau belum, dan apakah Ibu Yayu sudah memberikan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Dan perlu diingat Bu Yayu, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Yayu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Yayu kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ada dua ya yang ingin kembangkan. Baik, kira-kira nih Bu Yayu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Yayu kembangkan? Ya, untuk spesifiknya yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Lalu bagian mana yang ingin Bapak Ibu saya amati nanti? Ya. Untuk yang diamati, ya tadi Pak, untuk yang memberikan pertanyaan berbobot tadi. Jadi di bagian poin Ibu saat memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ya yang ingin saya amati. Baik. Lalu Bu Yayu, bagaimana penilaian Ibu Yayu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya nanti akan memberikan skala 1 sampai 10 seperti itu Pak. Baik, jadi Ibu akan menentukan sendiri, menilai diri sendiri skala yang Ibu Yayu berikan atas kompetensi yang sudah Ibu kembangkan nanti ya. Iya. Bagus. Nah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti Ibu? Iya, harapan saya dapat berbincang dengan coach dan menemukan solusi dari masalah yang coach dapatkan tadi. Oke, baik. Kemudian
kira-kira apa saja indikator yang dapat menunjukkan ketercapaian tujuan Ibu Yayu tadi? Indikator ketercapaiannya yaitu si Koci tadi sudah mendapatkan solusi dari masalahnya, Pak. Jadi Bu Yayu merasa tujuannya berhasil ketika Ibu Yayu sudah bisa membantu si Koci menyelesaikan masalahnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun. Yes. Baik, itu sekali. Baiklah Bu Yayu, sekian sesi praobservasi kali ini. Silahkan Bu Yayu dapat melaksanakan kegiatan coaching. Semoga lancar ya Bu Yayu ya. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Sofi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Yayu, alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Yayu? Alhamdulillah Bu Sofi, kabar saya juga baik. Kemarin katanya Bu Sofi mencari saya ya Bu, ada apa Bu? Iya nih Bu, ada sedikit unek-unek yang ingin saya sampaikan. Wah, unek-unek apa Bu? Monggo kalau mau bercerita. Iya, gini Bu, saya kan setahun terakhir ini ada di kelas 1 ya Bu ya. Iya. Dan tahun depan insya Allah akan mengikuti lagi murid saya di kelas 2. Nah, di kelas 1 ini ada 12 murid Bu. Nah, dari 12 murid itu ada satu anak itu yang mengalami ketertinggalan yang agak jauh gitu dengan teman-temannya. Untuk kelas 1 kan saya fokusnya ke Calistung ya Bu ya. Ke Calistung. Nah, satu anak ini untuk membacanya itu masih perlu bimbingan, sedangkan teman-temannya yang lain walaupun itu masih mengeja itu tapi bisa membaca dengan mandiri. Kemudian untuk berhitungnya untuk konsep bilangan itu capaian pembelajaran di kelas 1 kemarin kan paling tidak bisa mengetahui konsep bilangan sampai 20. Teman-temannya ada yang melampaui sampai 100. Nah, si anak ini baru sampai 10 Bu, sampai 20 itu masih kebingungan. Nah, saya pengennya itu anak ini gimana caranya biar ketertinggalnya nggak terlalu jauh gitu loh Bu sama teman-temannya. Oh, seperti itu ya Bu Sofi. Terus apa tujuan Bu Sofi dengan percakapan ini Bu? Iya, harapan saya setelah nanti ngobrol dengan Bu Yayu, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Ya, semoga Bu Sofi mendapatkan apa yang Bu Sofi harapkan ya. Terus kesempatan apa yang sudah dimiliki Bu Sofi sekarang? Kesempatan yang saya miliki ya tadi saya punya waktu untuk membersamai lagi si anak tadi selama setahun ke depan, dan saya pengennya si anak ini tidak mengalami ketertinggalan dengan temannya tadi Bu. Jadi bisa mengejar walaupun tidak sejajar ya jangan terlalu jauh lah seperti itu. Iya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Sofi sekarang di mana dalam membimbing muridnya tadi Bu untuk mengejar ketertinggalannya? Kayaknya masih di skala 5 Bu, dan saya pengennya nanti bisa naik ke skala 8 gitu. Iya, bagus Bu Sofi. Menurut Bu Sofi skala 8 itu seperti apa? Skala 8 ya kayaknya saya bisa memberikan bimbingan sehingga anak tadi paling tidak bisa membaca secara mandiri, kemudian juga bisa mengenal konsep bilangan sampai 100 di kelas 2 nanti Bu. Bagus. Apa kekuatan yang sudah Bu Sofi miliki dalam mencapai tujuan tadi Bu? Kekuatan yang saya miliki yang pertama yang jelas saya punya teman-teman sejawat di sekolah ya Bu ya, teman-teman sejawat yang selalu siap membantu apapun itu permasalahan saya, terutama teman-teman yang kemarin sudah punya pengalaman banyak mengajar di kelas rendah. Itu mungkin bisa saya jadikan tempat untuk saling sharing, meminta pendapat beliau, mungkin seperti itu. Kemudian saya sendiri kan juga ikut program guru penggerak ini ya Bu ya, mungkin dari apa-apa materi yang saya dapatkan di program ini nanti bisa saya terapkan di pembelajaran saya.
Itu Bu mungkin yang kekuatan yang saya miliki. Ya, bagus Bu Sofi. Kalau hambatan yang dialami Bu Sofi selama ini ada apa tidak Bu? Kalau memang ada atau tidak Bu? Hambatan ada Bu, pasti ada. Kalau ada coba ceritakan Bu Sofi. Ya. Hambatannya ya tadi saya mengajar di kelas 1 kan baru 1 tahun ini ya Bu. Selama ini saya selalu mengajar di kelas tinggi. Jadi saya rasa pengalaman saya itu masih sangat kurang. Kemudian untuk membaca pun itu ya, untuk melatih anak membaca itu saya belum punya pengalaman sama sekali di kelas rendah. Paling pengalaman saya hanya mengajar membaca anak saya sendiri di rumah. Kalau untuk anak-anak di kelas itu saya belum punya pengalaman yang baik. Jadi gimana caranya agar ada anak yang mengalami kesulitan membaca itu bisa mencapai teman-temannya, itu saya belum begitu paham. Kemudian saya itu juga beberapa konsep yang ada di program guru penggerak ini saya juga masih kebingungan untuk menerapkannya di sekolah di kelas saya, seperti itu Bu hambatannya. Coba Bu Sofi pikirkan kira-kira bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Bu? Caranya ya dengan itu tadi Bu, dengan sharing dengan teman-teman sejawat di sekolah, juga dengan teman-teman rekan sesama CGP itu Bu mungkin. Ya. Terus rencana Bu Sofi ke depannya apa Bu? Apa ya, untuk rencana ke depan mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, seperti yang saya dapatkan di di guru penggerak itu. Jadi kalau murid punya kemampuan yang beragam itu ditangani dengan cara yang berbeda. Kemudian mungkin selain itu juga saya perlu membuat sebuah metode yang lebih inovatif, jadi anak-anak bisa memahami kayak konsep bilangan tadi dengan lebih mudah gitu. Terus saya juga memikirkan ini akan memberi jam tambahan untuk bimbingan gitu ya, bimbingan untuk anak-anak yang nanti mengalami ketertinggalan di luar jam sekolah Bu. Ya, baik. Lalu strategi apa yang Bu Sofi terapkan untuk menjalankan rencana tadi Bu? Ya, untuk menjalankan pembelajaran berdiferensiasi jelas saja yang akan saya lakukan itu membuat modul ajar dulu ya Bu, modul ajar berdiferensiasi agar bisa memenuhi kebutuhan murid yang beragam tadi. Kemudian untuk membuat inovasi pembelajaran, saya juga akan mencari referensi dari berbagai sumber, mungkin dari internet, YouTube, TikTok, atau mungkin juga dari rekan-rekan sejawat seperti itu Bu. Dan yang ketiga mungkin bisa juga dengan cara saling berkolaborasi dengan orang tua murid Bu. Jadi biar mereka juga ikut memantau anaknya selama di rumah, tidak mengandalkan gurunya saja di sekolah, seperti itu Bu. Ya. Kapan Bu Sofi akan mulai melaksanakan rencana tadi Bu? Insya Allah seminggu lagi ya Bu, seminggu lagi kan sudah mulai awal tahun pelajaran baru Bu. Insya Allah seminggu. Apakah ada orang yang bisa Bu Sofi mintai bantuan untuk memantau rencana yang tadi Bu Sofi lakukan? Ya, yang jelas ya itu Bu, yang pastinya teman sejawat di sekolah itu yang akan saya mintai bantuan Bu. Ya. Baiklah Bu Sofi, semoga apa yang sudah Bu Sofi rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti jangan lupa kalau sudah berhasil menceritakan hasilnya kepada saya ya Bu. Iya, amin. Ini Bu, insya Allah akan saya ceritakan nanti hasilnya pada Bu Yayu. Terima kasih ya Bu Yayu sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Ya. Saya menjadi lega dan insya Allah mendapat gambaran apa yang akan saya lakukan nanti pada murid saya. Ya. Adakah yang mau diceritakan lagi Bu Sofi? Sepertinya cukup itu dulu Bu Yayu. Ya.
Terima kasih. Kalau begitu Bu Sofi, kita akhiri pembicaraan ini dulu ya Bu Sofi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barusan Ibu Yayu sudah melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Sofi. Ya. Nah, sebelum sesi penutup ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yayu. Boleh ya? Oh, betul Pak. Baik, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Yayu setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Oh. Perasaan saya sangat senang sekali Pak melakukan coaching tadi, di mana saya juga bisa membantu teman saya untuk menceritakan masalahnya gitu Pak. Baik. Apa saja ya yang Ibu lakukan tadi saat proses coaching? Iya, saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta dan juga menggunakan pendekatan rasa, dan juga saya sudah menerapkan prinsip coaching Pak. Baik, menurut Ibu Yayu sendiri, penilaian terhadap kegiatan coaching tadi apakah sudah bisa mencapai dari tujuan yang Ibu sampaikan di praobservasi kemarin? Ya, kalau menurut saya sudah berhasil Pak. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu, bisa tolong Ibu Yayu jelaskan keberhasilan pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan sebelumnya? Ya, tadi sebelumnya saya menginginkan pengembangan untuk yang pertanyaan berbobot ya Pak. Dan tadi saya sudah menerapkannya, dan alhamdulillah saya sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan dari coach sehingga coach mampu menceritakan masalahnya kepada saya. Ya. Baiklah, Bu Yayu, seandainya diizinkan, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Pak. Baik. Secara keseluruhan Bu Yayu, kegiatan coaching yang Ibu Yayu sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu Yayu juga sudah mendengarkan dengan rasa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan juga sudah berbobot dan membantu coach untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan tujuan di saat sesi praobservasi kemarin, yang mana Ibu Yayu ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian bagaimana pendapat Ibu Yayu setelah mendengar hasil pengamatan saya tadi? Iya Pak, sangat sesuai dengan apa yang saya lakukan Pak. Memang saya sudah melakukannya. Oke, baik, senang ya Bu ya? Iya, senang sekali. Karena ini catatan saya ini sudah mengabarkan Bu Yayu sudah berhasil lah untuk melaksanakan kegiatan coaching. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi Bu. Misalnya tadi saat tahap identifikasi, saya mengamati Bu Yayu sudah melakukan penggalian lebih dalam, dan permasalahan yang dialami si coach juga sebetulnya Ibu Yayu juga bisa menstabilkan identitas coach dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang mungkin keberhasilan beliau atau tindakan-tindakan beliau sebelumnya yang mana itu pernah dilakukan, sehingga si coach itu bisa lebih mudah untuk dan terarah untuk menentukan rencana aksi berikutnya. Misalnya tadi si coach saya mengamati dia itu akan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin Ibu Yayu bisa menanyakan sebelumnya tentang apakah ada metode lain yang pernah Ibu Sofi lakukan dan dirasa berhasil. Jadi itu akan lebih ringan membantu beliau untuk menentukan tindak lanjut. Itu saran dari saya ya Bu ya. Nah, kemudian Bu Yayu, berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu Yayu lakukan, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Iya, ya tadi Pak, pertanyaan berbobot tadi, karena saya untuk menyusun kalimat tanyanya itu masih kurang gitu Pak. Oh, jadi ingin meningkatkan lebih baik lagi tentang kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Bagus. Baiklah, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu Sofi lakukan setelah ini? Saya akan terus belajar mengenai coaching Pak ya, dengan alur Tirta tadi. Gitu. Oke, bagus. Kapan Ibu Yayu
akan mulai melakukan rencana tersebut dan siapa saja kira-kira yang Ibu butuhkan? Ya. Secepatnya Pak, saya akan melakukan rencana tersebut dan saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, kepala sekolah, begitu Pak. Ya, bagus sekali Bu Yayu atas rencana kedepannya. Nah, demikian kegiatan coaching ini sudah kita laksanakan Bu. Untuk hasil dan catatan pengamatan saya terhadap kegiatan coaching Bu Yayu tadi dengan Ibu Sofi sudah saya tuangkan ke dalam form supervisi akademik ini. Kemudian baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan coaching dan untuk supervisi akademik hari ini, bolehkah saya meminta pendapat Ibu Yayu selaku coach untuk memberikan pendapat seputar kegiatan kita hari ini? Iya, terima kasih Pak Ivan. Waktunya saya akan berusaha untuk memberikan pendapat. Menurut saya kegiatan coaching ini sangat bagus sekali, sangat memberikan manfaat yang banyak sekali Pak di bidang pendidikan, begitu. Oke, berarti kegiatan ini Ibu katakan termasuk kegiatan yang positif ya, karena dapat saling membantu kita sebagai coach maupun sebagai coach sama-sama memiliki keinginan untuk mengembangkan kompetensi masing-masing. Dan kegiatan coaching dirasa dapat mendukung dan mewadahi keinginan kita sebagai guru untuk dapat mengembangkan potensi yang kita miliki. Luar biasa sekali, alhamdulillah terasa sudah di penghujung kegiatan. Hari ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Sampai bertemu di kemudian hari Bu Yayu. Semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar dan juga selalu diberikan kesehatan kita supaya kita semua bisa tetap mengabdi kepada dunia pendidikan khususnya. Amin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.